Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Nisa di acara Tuntunan Kolbu. Nah, seperti biasa saya menemani pemirsa Miss MTV dan seperti biasa saya sedang bersama Ustadz Ali Subhan yang sangat berbahagia ya Ustadz tentunya. Nah, kita sapa dulu bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam air dan pembagian air yang bisa digunakan untuk bersuci maupun yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, untuk yang sekarang temanya masih toharo ya Ustadz? Masih toharo, di bab kita akan melanjutkan tentang bab 1 di pasal 1 di kitab Fathul Qorib. Di toharo itu mempunyai subtema, di antaranya kita akan bahas yang pasal 1 yaitu tentang benda-benda mutanajis dan benda-benda yang bisa kembali suci maupun benda-benda yang tidak bisa kembali suci karena dinas dengan Al-Quran. Pemirsa Miss MTV sekalian dan Mbak Nisa studio, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah tentunya. Saya mengajak pemirsa sekalian untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Semoga dengan bacaan sholawat yang kita panjatkan setiap hari kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di Yaumul Hisab kelak. Amin amin amin. Kita akan melanjutkan bab toharoh di pasal 1 dalam kitab Fathul Qorib, yaitu tentang benda-benda mutanajis yang tidak bisa digunakan. Benda-benda mutanajis itu adalah benda-benda yang terkena najis. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Di benda-benda yang haram ini menurut surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah satu maitah. Maitata itu adalah bangkai. Yang kedua adalah wad-dama. Wad-damu itu adalah darah. Walahmul khinzir, daging babi atau babi hutan. Kita nyebutnya bahasa Banyuwangi apa ya? Celeng, istilahnya kan ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal munkhaniqatu, yaitu hewan yang tercekik. Wal mauquta, hewan yang terguling. Wal mutaraddiya, wal mauquda, itu hewan yang dipukul. Wal mutaraddiya, yaitu hewan yang terguling. Wan natiha, dan hewan yang sisa diterkam hewan buas, kecuali yang sudah disembelih. Jadi hewan-hewan benda-benda yang mutanajis itu adalah salah satunya adalah maitata. Itu adalah bangkai atau mayat. Apa bangkai ini? Itu hewan yang disembelih tanpa ketentuan syarat. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan ketentuan syarat, ini namanya bangkai. Bisa karena itu diterkam hewan lain atau dicekik, atau karena dipanah ataupun yang lain tanpa ketentuan syarat atau ketentuan fikih. Ini namanya bangkai. Bagaimana hukumnya bangkai? Bangkai ini hukumnya adalah haram. Hukumnya haram untuk digunakan maupun untuk dikonsumsi, kecuali diolah dengan cara tertentu seperti disamak. Meskipun pada awalnya semua benda itu hukumnya adalah suci. Ini tertera dalam surat Al-Isra. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu halal sampai datangnya sebuah larangan. Jadi semua itu sebenarnya awalnya adalah boleh, bukan halal, boleh untuk digunakan maupun untuk dikonsumsi. Ini benda. Tapi karena hal tertentu datangnya wahyu dari Allah, maka ini menjadi haram nanti. Dan selanjutnya adalah wad-damu, yaitu tentang darah. Darah ini hukumnya haram, jelas. Darah apapun, meskipun itu hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, namanya darah itu pasti
najis, kecuali dalam kondisi tertentu darurat kita boleh, dalam kondisi darurat itu boleh. Walahmul hinzir, dan daging babi itu jelas sudah haram untuk dikonsumsi. Jangankan dagingnya, hewannya saja kalau kita sentuh itu bisa membatalkan sholat ya, najis tuh. Wama uhilla liqairillahi, yaitu hewan yang disembelih tanpa nama Allah. Sekalipun hewan itu halal seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, jika disembelih tanpa menyebut nama Allah atau dengan ketentuan fikih, itu tetap hukumnya haram. Tapi menurut Imam Syafi'i, kecuali kalau kita dalam hal bertamu, kita tidak tahu kondisinya hewan ini memang disembelih, dan kita memang kalau akhlaknya adalah tidak boleh menanyakan sampai detail. Jadi kalau kita bertamu, maka itu hukumnya dimakfu, baik itu caranya sesuai dengan syarat atau fikih maupun yang tidak sesuai. Ini kalau kita bertamu, kita akhlaknya seperti itu. Kita tidak wajib menanyakan itu halal atau haram dan bagaimana cara penyembelihannya kalau kita. Terus wal munkhaniqatu, ini hewan yang tercekik. Tercekik itu hewan tercekik, hewan yang dicekik. Ini hukumnya juga haram. Yang kedua wal mutaradiyah wal wan natiha, hewan yang dipukul dan yang terguling. Pukul. Wama akala subu'u illa madakaitum, yang terakhir itu hewan yang diterkam hewan buas, kecuali kalau sudah disembelih menurut ketentuan syara atau ketentuan fikih, ini maka hukumnya menjadi halal. Di antara daging-daging tersebut, hewan-hewan tersebut, ciri-ciri hewan yang bisa dimakan itu syaratnya adalah tidak bergigi tajam, tidak bertaring, tidak hidup di dua alam atau amfibi, dan yang terakhir adalah hewan yang tidak menjijikkan. Ini artinya hewan melata. Ini adalah hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pengolahan hewan yang mutanajis tadi sehingga bisa kembali suci? Biasanya kulit, ya kan? Kulit hewan yang halal bisa untuk digunakan itu bisa kembali suci. Bangkai tadi hukumnya adalah haram, tapi bisa kembali suci. Kulit itu kan hukumnya haram sebenarnya, karena di dalamnya ada mengandung darah. Kulit itu mengandung darah kan? Itu bisa kembali disamak. Caranya adalah dengan cara disamak. Bagaimana penyamaan caranya? Yang pertama adalah disamak ini apa? Disamak itu kulit itu kayak dikeringkan, terus dikasih bumbu-bumbu tertentu sehingga dia ini bisa kembali suci. Seperti digunakan untuk jaket kulit ya. Nah, itu kan awalnya kulitnya itu kan dari bangkai. Bangkai itu hukumnya nanti haram. Ini bisa jadi suci kembali dengan cara disamak. Bagaimana cara penyamaan itu? Satu, dengan cara menghilangkan lendirnya, menghilangkan darahnya dengan cara bisa dijemur. Yang kedua, kemudian setelah itu bersih, benar-benar bersih, tidak berbau, sudah hilang darahnya dan lain sebagainya, itu kemudian yang kedua adalah dengan menambahkan semacam obat atau benda-benda tertentu, seperti kalau orang Jawa pakai sepet kelapa itu, pakai sepet, terus pakai jerami bisa, ataupun dengan benda-benda yang sifatnya najis seperti kotoran hewan, boleh tidak mempengaruhi kesuciannya. Meskipun kotoran hewan itu sebenarnya hukumnya adalah haram. Yang dibahas di sini adalah kotoran burung merpati, itu boleh digunakan dalam proses penyamaan supaya tadi untuk menghilangkan baunya tadi, bau dan darah tadi, sehingga dia bisa kembali digunakan sebagai benda yang bisa untuk dipakai, seperti jaket kulit kan ya, apalagi seperti contohnya untuk dompet, tas. Itu caranya pertama awalnya disamak. Itu kan dari hewan yang dari bangkai tadi itu kan yang hukumnya haram, dengan cara disamak. Dan ada hewan yang memang tidak bisa kembali suci meskipun disamak sekalipun. Apa itu?
kulit apa? Kulit apa? Jadi sudah dijelaskan ya, walahmul khinzir, daging babi dan anjing. Ini tidak boleh sudah. Entah itu namanya kulitnya babi dan anjing ini sampai kiamat pun tidak boleh digunakan, tidak bisa disamak. Meskipun disamak dengan teknik apapun tetap tidak boleh. Jadi di Al-Quran sudah jelas walahmul khinzir, dinas di Al-Quran. Kenapa yang lainnya boleh? Karena yang lainnya itu tidak dinas di Al-Quran, tidak disebutkan secara terperinci. Sedangkan anjing dan babi ini secara terperinci jelas bahwasanya tidak boleh dikonsumsi, Haram. maupun kulitnya pun tidak bisa digunakan meskipun sudah diolah dengan cara disamak, Disamak. termasuk keturunannya. Misalnya untuk menghilangkan seperti itu, ada perkawinan antara anjing dan kuda atau babi dengan kambing, anaknya berbeda kan ya, Iya. tetap dia hukumnya haram. Haram. Karena keturunannya babi dan Babi, anjing. anjing tetap haram, kecuali persilangannya yang lain. Tapi aneh juga ya, emang Iya, ada aneh tausiah. banget. Ini adalah hewan-hewan ya, atau benda-benda yang memang bisa kembali suci dengan cara disamak tadi itu. Disamak itu tadi dengan cara menghilangkan lendirnya dan kotorannya sehingga dia kembali dan kemudian ditaruh obat-obat tertentu supaya untuk menghilangkan tadi baunya, teksturnya, sehingga bisa kembali untuk digunakan sebagai barang yang halal dan siap pakai. Iya. Bebasnya jenengan itu. Ada juga tambahannya, ini dengan hewan, misalnya ada kejadian hewan yang sedang hamil, karena ada sapi hamil kemudian induknya disembelih atau karena apapun, ini hukum janinnya gimana? Janinnya tetap dihukumi suci, tidak berpengaruh karena yang disembelih adalah induknya. Dan ada lagi bangkai yang suci. Apa itu? Bangkai hewan yang hidup di laut. Ikan ini suci bangkai, boleh jadi nemu ikan paus, ikan boleh. tenggiri boleh, ikan hiu boleh. Kemarin kita sudah menjelaskannya, segala sesuatu hewan yang hidup di laut itu hukumnya halal. Sekalipun bertaring, hiu itu halal. Mungkin Mbak Nisa ketemu ikan paus atau ikan hiu, hiu itu kan apa? Terdampar, boleh dikonsumsi bangkainya. Hukumnya adalah halal ya, hidup di laut. Ya. Dan bangkai manusia, bangkai manusia itu halal. Suci, bukan halal untuk konsumsi, dia hukumnya suci dibandingkan yang lain. Mengapa demikian? Ini mengacu kepada firman Allah surat Al-Isra ayat 70, bahwasanya manusia itu sejatinya adalah makhluk yang sempurna, yang mulia dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Walaqad karamna bani adama wa hamalnakum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Nih, sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam dan menempatkan mereka semua di laut dan di darat. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami karuniakan rezeki kepada mereka dengan baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami muliakan, kami utamakan ala kasirim miman khalaqna tafdila, kami lebihkan mereka semua manusia itu dari kebanyakan makhluk lainnya. Jadi manusia itu di atas makhluk lainnya. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Jadi manusia itu sudah sempurna. Ini juga berkaitan dengan surat At-Tin. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa yang membedakan manusia dengan apa nanti yang membuat manusia itu menjadi rendah dan mulia? Dijelaskan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna wa asfala safilin. Kemudian kami tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah pahala yang terus menerus, tiada putus. Ini manusia. Jadi manusia itu bangkainya adalah suci, bukan halal, suci. Tapi tetap tidak boleh dimakan ya. Tidak boleh. Suci. Artinya kalau kita megang mayit itu tidak menjadikan kita itu najis. Beda dengan yang
hewan tadi itu yang saya sebutkan tadi itu yang mati karena apa, nah, itu hukumnya najis. Tapi namanya barang najis itu bukan berarti kita harus wudu harus mandi, cukup kita membersihkan bagian yang terkena najis. Jadi bedanya najis dengan hadas, ada najis ada hadas. Hadas ini adalah keadaan seseorang yang mengharuskan dia itu harus berwudu, mandi atau tayamum, itu namanya hadas. Seperti kentut, pemirsa sekalian, kentut, kemudian menyentuh, bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan lain sebagainya, ini namanya hadas, sehingga kita harus berwudu dan bersuci. Kemudian kalau najis itu adalah benda-benda yang memang kotor, seperti kotoran hewan. Kita kalau megang tidak perlu kita wudhu lagi kalau sudah berwudhu, cukup cuci tangan saja sudah menghilangkan ya. Seperti kasusnya tadi itu, hewan-hewan tadi itu bukan benda najis, bukan berarti kita harus bersuci, tapi kita cukup mensucikan benda yang terkena najis. Sedangkan manusia kalau kita menyentuhnya ini tidak apa-apa, tidak membatalkan, tidak membuat kita itu menjadi yang najis, karena sudah jelas hukumnya ini. Laqad khalaqnal insana, dan sini wa faddalnahum ala katsirin, Allah memuliakan dan mengangkat derajatnya manusia itu dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini sudah tertera dalam surat Al-Isra ayat 70. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludi yuladu alal fitrah, setiap manusia yang lahir itu sebenarnya suci awalnya. Dan hatta ya'rubu anhu lisanu, sampai lisannya berbicara, kemudian fa'abawahu, dan maka dari orang tuanya lah mereka itu ciptakan, yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, au yunasyiranihi, atau menjadi Nasrani, atau ayumajisanihi, menjadi majus. Majus itu penyembah api atau berhala, itu namanya majus ya, penyembah api namanya majus. Dari sinilah yang menentukan nanti manusia itu menjadi manusia yang mulia ataupun yang tidak direndahkan tadi itu. Jadi tergantung, yang membedakan manusia nanti di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaan dan keimanannya, bukan bentuk tubuh. Tapi karena fikih itu hanya membahas tentang cara, jadi kita hanya fokus ke kalau manusia itu adalah memang mayitnya atau jasadnya itu tidak menimbulkan, bukan termasuk barang yang muta najis, meskipun dia sudah meninggal, karena tadi itu sudah bangkit tadi saya. Tadi kita sudah banyak kita ilmunya ya untuk hari ini, pemirsa sekalian. Tak ulangi lagi untuk kesimpulan, untuk benda-benda yang termasuk haram diantaranya menurut surat Al-Maidah itu ada mayit, bangkai, kemudian ada darah, ada dagingnya anjing dan babi. Terus hewan yang tidak disembelih, tidak menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, yang tergelincir, atau yang diterkam hewan buas tanpa disembelih, kecuali yang sudah disembelih menurut ketentuan syarak maka boleh. Nah, boleh kita memakan hewan yang haram seperti babi, seperti ular, seperti buaya, boleh kita memakannya, boleh kalau kita dalam kondisi darurat dan tidak berlebihan, tidak dengan nafsu yang berlebihan. Misal kita di tengah hutan, kita tidak menemukan apapun selain hewan itu, adanya babi. Selain itu kita sudah sana kemari, tidak ada, kita kondisi sudah lapar, maka kita boleh, sekalipun itu haram, tapi tidak boleh berlebihan. Cukup setelah kita kenyang ditinggalkan, tidak boleh mentang-mentang babi itu enak terus sudah saya bawa pulang babinya, enak soalnya buat oleh-oleh buat keluarga dan teman-teman, nah itu tidak boleh. Jadi hanya cukup untuk menghilangkan lapar saja, tidak boleh untuk yang lainnya berlebihan. Terus yang terakhir adalah di antara hewan-hewan tersebut ada daging yang memang dihalalkan meskipun tanpa disembelih, yaitu daging
hewan yang hidup di laut itu hukumnya atau di air halal 100%. Meskipun tak disembelih. Makanya nggak ada kan ikan disembelih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang lainnya kan disembelih dulu. Ya, ayam, sapi, kuda, pemirsa sekalian. Itu melalui proses penyembelihan. Sedangkan ikan tidak ada ikan langsung digoreng ya kan. Ikan kepalanya digoreng tanpa proses penyembelihan. Karena memang hukumnya segala hewan yang hidup di air itu kecuali tadi bangkai dan bangkai manusia tadi itu bukan termasuk benda mutakhis karena Allah sudah menas dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu termasuk ciptaan Allah yang dilebihkan di dunia di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti itu. Dan penutup dari kami itu dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentang perkara itu. Innas sam'a wal basara, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, hati ini nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di pendengaran, penglihatan dan hati kita nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui tentang perkara itu, maka tanyakan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya orang yang ahli di bidangnya. Kalau nggak tanya sama matematika, tanya sama yang ahli matematika. Nggak tahu fikih sama yang ahli fikih. Nggak tahu tajwid sama yang ahli tajwid. Itu namanya fasalu ahla dzikri. Di Al-Quran ada itu suratnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui fasalu ahla dzikri, tanya sama ahlinya. Kalau nggak tahu, jangan mengikuti apa yang kita tidak tahu. Kalau kita ragu, maka lebih baik ditinggalkan. Sekian, nanti kita di minggu depan kita akan bahas pasal mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga pemirsa Nisa NTV dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat dan tak bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberikan limpahan rahmat, rezeki, inayah, berupa kesehatan, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Sekian perjumpaan Tuntunan Kolbu kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.